Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Stefano Paresistorus dengan NIM 17016230095 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan dan perkembangan peserta didik pada PAUD, SD, dan SMA. Perkembangan peserta didik. Jadi di sini saya akan mengartikan perkembangan peserta didik. Menurut Werner 1969 dalam Monks dan menyatakan bahwa perkembangan merujuk pada suatu proses perubahan yang bersifat tetap menjadi lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Dan menurut Sneirla tahun 1975 mendefinisikan perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisasi organisme, dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional serta adaptif sepanjang hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut meliputi dua faktor, yakni kematangan dan pengalaman. Libert, Paulus, dan Strauss mengartikan bahwa perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmania, bukan hanya perubahan organ-organ jasmani saja. Kemudian dalam kaitannya dengan peserta didik, maka pengertian perkembangan peserta didik merupakan perubahan yang progresif dan kontinu untuk menjadi lebih sempurna melalui interaksi dengan lingkungan, yaitu pendidikan. Di sini tahapan pertama yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Prinsip pendidikan anak usia dini. Prinsip merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Yang pertama yaitu adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, akan mengalami perubahan mulai dari pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan perkembangan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran yang meliputi tinggi badan, berat badan, organ dalam tubuh, perubahan pada mental seperti memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghiaskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Dan selanjutnya yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan belajar. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya merangkak, duduk, kemudian berjalan. Sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu dalam perkembangan ditemui perbedaan individual. Perkembangan manusia mengikuti pola umum, tetapi tempo dan irama perkembangan bersifat individual dalam pengertian kecepatan, urutan perkembangan, serta kualitas kemampuan yang dapat dicapai oleh setiap individu tidak akan ada yang sama. Orang tua diharapkan mampu memberikan perlakuan sesuai dengan perkembangan anaknya. Yang selanjutnya itu aspek pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada aspek fisik. Perkembangan fisik PAUD meliputi yang pertama yaitu usia 0 sampai 2 tahun, penggunaan seluruh panca indera duduk, berjalan, membalik halaman buku, menggenggam, mengendalikan gerakan kepala. Pada usia 3-4 tahun yaitu berdiri dengan tegap, langkah dengan berirama, mampu makan dengan sendok, bisa menggambar dan mengenakan pakaian sendiri. Dan yang selanjutnya itu usia 5-6 tahun, bisa melompat, gerakan lebih lincah, menuliskan huruf sederhana,
menggunting kertas, bisa berjalan mundur, dan berpakaian sendiri. Selanjutnya itu aspek kognitif. Pada usia 0-2 tahun, rasa ingin tahu terhadap anak itu sangat tinggi. Lalu menangis, membentuk sepatah kalimat, memahami pengarahan sederhana. Dan yang kemudian usia 3-4 tahun, itu menjawab pertanyaan, menyampaikan cerita sederhana, selalu bertanya, memiliki 2000 kosakata dan sangat imajinatif. Kemudian yaitu pada usia 5-6 tahun, mengenal warna, huruf, dan angka, mengeja suatu kata, menulis huruf dan angka secara mandiri, dan kemudian bercerita dari awal hingga akhir. Selanjutnya itu aspek sosio-emosional pada pendidikan anak usia dini. Pada usia 0-2 tahun bisa menunjuk dirinya jika dipanggil nama, senang dipeluk, posesif, dan lebih responsif terhadap humor. Pada usia 3-4 tahun mengenali jenis kelaminnya, talkatif atau banyak bicara dan terampil. Mulai senang menjelajah, ingin diberi kebebasan, terkadang suka menentang. Pada usia 5-6 tahun ingin mengerjakan sesuatu sendiri, mempunyai teman akrab, menirukan karakter di TV, membual atau membesarkan cerita, mulai bisa mengikuti aturan. Dan yang selanjutnya yaitu aspek bahasa, yaitu tahap yang pertama, yaitu antara 0-1 tahun atau yang disebut dengan pralinguistik. Tahap 2 atau linguistik yaitu terdiri dari 2 tahap juga, yaitu holoplastik yang berumur 1 tahun, anak mulai mempunyai perbedaan kata, dan tahap 2 yaitu anak yang berumur 1-2 tahun yang mempunyai kosakata kurang lebih 50-100 kosakata. Tahap ketiga yaitu pengembangan tata bahasa, yaitu anak yang berumur 3-5 tahun atau prasekolah, di mana tahapan ini anak sudah bisa membuat sebuah kata. Lalu yang selanjutnya itu tahap keempat, tata bahasa. Menjelang dewasa yaitu anak yang berumur 6-8 tahun, di mana tahap ini anak sudah mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kompleks. Dan yang selanjutnya yaitu kejenjang pendidikan sekolah dasar. Menurut Undang-Undang 1945, pengertian pendidikan sekolah dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangsa terhadap bangsa dan negara. Terampil, kreatif, berbudi pekerti dan santun, serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Di sekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai kesemua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Akan tetapi, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Di luar sekolah pun sama saja, itu merupakan suatu pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu prinsip pendidikan sekolah dasar. Dalam perkembangan individu dikenal prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda-beda. Seseorang mungkin mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang sangat tinggi dan tempo perkembangannya dalam segi itu sangat cepat. Sedangkan dalam aspek lainnya seperti keterampilan atau estetika, kemampuannya kurang dan perkembangannya lambat. Sebaliknya, ada anak yang keterampilan dan estetikanya berkembang pesat, sedangkan kemampuan berpikir dan hubungan sosialnya agak lambat. Prinsip yang kedua yaitu perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola-pola tertentu. Perkembangan sesuatu segi didahului atau mendahului segi lainnya. Anak bisa merangkak sebelum anak bisa berjalan. Anak bisa meraba sebelum anak bisa berbicara.
dan sebagainya. Lalu ada prinsip yang selanjutnya, yaitu sampai batas-batas tertentu perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan. Kondisi yang wajar dari pembawaan dan lingkungan dapat menyebabkan laju perkembangan yang wajar pula. Kekurang wajaran, baik yang berlebih atau berkekurangan dari faktor pembawaan dan lingkungan, dapat menyebabkan laju perkembangan yang lebih cepat atau lebih lambat. Prinsip yang selanjutnya yaitu perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Perkembangan kemampuan sosial berkembang sejajar dengan kemampuan berbahasa, kemampuan motorik sejajar dengan kemampuan pengamatan lainnya, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya itu aspek pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, aspek kognitif. Kognitif perkembangannya diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat hubungan, dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian berkembang ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek ini berkembang pesat pada masa anak mulai dari masuk sekolah dasar, yaitu usia 6-7 tahun, berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas atau SMA, yaitu pada usia 16-17 tahun. Menurut Piaget, dinamika perkembangan intelektual individu mengikuti dua proses, yaitu proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada di dalam pikirannya. Struktur kognitif yang dimaksud adalah segala pengetahuan individu yang membentuk pola-pola kognitif tertentu. Jadi struktur kognitif sesungguhnya merupakan kumpulan dari pengalaman dalam kognisi individu. Selanjutnya yaitu aspek fisik. Perkembangan fisik anak usia SD mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum. IP perubahan, pola pertumbuhan fisik dan karakteristik perkembangan serta perbedaan individual. Perubahan dalam proporsi mencakup perubahan tinggi dan berat badan. Pada fase ini pertumbuhan fisik anak tetap berlangsung. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, dan lebih banyak belajar berbagai keterampilan. Perkembangan fisik pada masa ini tergolong lambat tetapi konsisten, sehingga cukup beralasan jika dikenal sebagai masa tenang. Yang selanjutnya itu aspek sosial. Perkembangan aspek sosial diawali pada masa kanak-kanak usia 3-5 tahun. Anak sedang bermain bersama teman sebayanya. Hubungan persebayaan ini berjalan terus dan agak pesat terjadi pada masa sekolah usia 11-12 tahun, dan sangat pesat pada masa remaja usia 16-18 tahun. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak berlangsung melalui hubungan antara teman dalam berbagai bentuk permainan. Yang selanjutnya yaitu aspek bahasa pada pendidikan sekolah dasar. Aspek bahasa berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Pada akhir masa sekolah dasar berkembang bahasa pengetahuan. Perkembangan ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial. Bahasa merupakan alat untuk berpikir, dan berpikir merupakan suatu proses melihat dan memahami hubungan antar hal. Aspek yang selanjutnya itu aspek religius. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya anak melakukan perbuatan moral atau keagamaan karena meniru, baru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Perbuatan prakarsa sendiri pun pada mulanya dilakukan karena adanya kontrol atau pengawasan dari luar. Kemudian berkembang karena kontrol dari dalam atau dari dirinya sendiri.
Jenjang selanjutnya itu pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. SMP merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan penekanan peletakan fondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang semakin berat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri dari SD dan SMP. Prinsip pendidikan sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pendidik dapat mencari tahu seperti apa kesiapan belajar peserta didiknya lewat hal-hal yang ringan, misalnya seperti angket, survei, tanya jawab, diskusi kelompok, dan sebagainya. Selain itu, pada pembelajaran ini juga bisa dirancang dengan cara yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa terbebani. Prinsip yang selanjutnya yaitu membangun kapasitas untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran juga dirancang agar pola pikir peserta didik bisa terbentuk untuk terus belajar. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah misalnya dengan memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidik juga dapat menggunakan pertanyaan terbuka yang menstimulasi pemikiran yang mendalam. Prinsip yang selanjutnya yaitu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik menjadi salah satu faktor ketercapaian pembelajaran. Maka dari itu, penting pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan juga karakter dari peserta didik. Contohnya yaitu kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dari karakter, misalnya dengan pendidik merancang pembelajaran yang berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, dan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengembangkan karakter. Pendidik merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Dan prinsip yang selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran yang relevan. Pembelajaran relevan yang dimaksud di sini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi peserta didik akan menangkap materi disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Dan yang selanjutnya yaitu ada aspek pendidikan sekolah menengah pertama. Pertama yaitu aspek kognitif. Pada tingkat SMP, perkembangan kognitif mencakup kemampuan berpikir abstrak, analitis, dan kritis. Siswa mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dalam berbagai mata pelajaran matematika, sains, dan bahasa. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek fisik. Aspek fisik meliputi perkembangan fisik dan motorik. Pada tingkat SMP, peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan serta perubahan dalam koordinasi motorik, keseimbangan, dan kekuatan fisik. Aspek yang selanjutnya yaitu adalah sosial. Perkembangan sosial pada tingkat SMP mencakup interaksi sosial, kemampuan berkomunikasi, dan memahami norma-norma sosial. Siswa mulai membentuk identitas sosialnya, bergaul dengan teman sebaya, dan memahami peran dalam kelompok sosial. Aspek yang selanjutnya itu aspek emosional, melibatkan pengembangan kontrol diri, pengelolaan emosi, dan kemandirian emosional.
Peserta didik di tingkat SMP mengalami perubahan emosional yang kompleks, termasuk dalam mengatasi tekanan sekolah dan masalah pribadi. Yang selanjutnya yaitu aspek bahasa. Perkembangan bahasa pada tingkat SMP mencakup kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dengan lebih canggih. Siswa mulai menggunakan bahasa untuk menyampaikan pemikiran kompleks dan memahami bahasa dengan lebih dalam. Aspek religius pada pendidikan sekolah menengah pertama. Aspek ini melibatkan pengembangan nilai-nilai spiritual dan moral. Peserta didik mulai mempertimbangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, memahami prinsip-prinsip moral dan mengeksplorasi keyakinan dan praktik agama mereka. Dan jenjang pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas atau SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan setelah lulus dari SMP atau setidaknya. Jenjang pendidikan ini dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan siswa yang umumnya berusia 15 sampai 18 tahun. Pada tahun pertama yakni kelas 10, siswa mendapatkan pelajaran umum. Tetapi pada tahun kedua atau kelas 11, siswa SMA diwajibkan memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada yaitu sains, sosial, bahasa, dan kurikulumnya disesuaikan dengan jurusan yang dipilihnya. Prinsip pendidikan sekolah menengah atas. Yang pertama yaitu kemandirian dan keterlibatan aktif. Pembelajaran di SMA harus mendorong kemandirian dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Hal ini mencakup pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan inisiatif, dan melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan terkait dengan pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip relevansi. Pembelajaran di SMA harus mendorong kemandirian dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Hal ini mencakup pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan inisiatif, dan melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan terkait dengan pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya yaitu karakter dan etika. Pendidikan SMA tidak hanya tentang penguasaan materi pembelajaran, tetapi tentang pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Prinsip ini menekankan pentingnya mendidik siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Prinsip selanjutnya yaitu perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya yaitu pengembangan kreativitas dan berpikir kritis. Pendidikan di SMA harus mendorong pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ini melibatkan pemberian kesempatan untuk bereksplorasi, bertanya, dan mengembangkan pemikiran yang kritis. Dan yang selanjutnya yaitu aspek pendidikan sekolah menengah atas. Pertama yaitu aspek kognitif. Siswa SMA mengalami perkembangan kognitif yang signifikan, termasuk kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sintetis. Mereka mampu memecahkan masalah yang kompleks dan memahami konsep-konsep yang lebih abstrak. Aspek fisik. Siswa SMA mengalami perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tubuh yang cepat, perkembangan organ reproduksi, dan peningkatan kekuatan otot. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek sosial. Peserta didik SMA mulai mengembangkan identitas sosial mereka dan memperluas pertemanan. Peserta didik belajar berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial, mengembangkan empati, dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Dan aspek yang selanjutnya itu aspek religius. Aspek religi pada peserta didik SMA melibatkan pemahaman yang lebih dan dalam tentang nilai-nilai keagamaan, praktik keagamaan, dan pengembangan spiritualitas pribadi. Mereka mempertimbangkan nilai-nilai agama dan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan identitas keagamaan mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.